Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang, Bu. Oke, kita hari ini jumpa lagi di pertemuan P2K2 tentang permasalahan stunting. Kan Iya, kemarin Bu. kita udah bahas semua sesi stunting ya, Bu. Iya, Bu. Jadi sudah dilaksanakan semua? Sebagian, Bu, sebagian belum dilaksanakan, Bu. Yang penting sudah ada niat. Kalau sudah ada niat, pasti ada jalannya. Kalau misalnya gagal, kita coba lagi, Bu. Nggak apa-apa ya? Iya, Bu. Jangan patah semangat. Jadi gini, Bu. Ibu-ibu yang hadir sekarang ini kan ada yang lagi hamil, ada yang lagi menyusuin, ada yang sudah punya balita ya. Jadi macam-macam ya. Jadi semua kita mau refresh lagi, mau mengulang lagi bagaimana apa itu stunting. Jadi dalam tabel janji diri yang sudah saya bagi kemarin Ibu, Ibu sudah baca kan semua? Sudah, Bu. Oke, Sebagian, jadi, Bu. oh iya nggak apa-apa. Kita nanti akan ulang lagi, nggak apa-apa. Saya bantu ya Ibu. Jadi dari tabel janji diri itu kan ada macam-macam sesi yang harus kita pelajari dan mengerti, dan ada yang harus dipraktekkan ya Ibu ya. Iya, Bu. Dari sesi pertama itu ya saya bahas ya Ibu ya. Ini permasalahan stunting. Artinya apakah Ibu sudah tahu betul mencegahnya? Ada tahap-tahapnya, ada caranya yang kita buat untuk kita praktekkan sehari-hari di rumah tangga Ibu masing-masing ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, jadi udah ngerti ya, sudah dilaksanakan semuanya Bu. Kadang-kadang dilaksanakan, Bu, kadang-kadang belum, Bu. Oke, kita Lupa, bahas Bu. satu-satu stepnya ya, satu-satu langkah yang sudah kita laksanakan apa belum ya. Langkah pertama yang kemarin itu kan mendukung ibu hamil. Coba dilihat ya Bu tabelnya, kita baca sama-sama. Mendukung ibu hamil, meningkatkan mengakses informasi dan layanan yang tepat. Artinya itu misalnya ibu mau ke posyandu mau nanyakan tentang bagaimana itu kalau ngidamnya kurang baik, atau misalnya ngidamnya makanan yang kurang sehat seperti itu, ibu boleh tanyakan, boleh nggak itu dimakan. Sudah ibu lakukan? Sudah, Bu. Tapi kalau Oke, jadi kan Bu kita ke sesi 2 ya, kita bahas mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Sudah ibu lakukan? sudah, Bu. Oke, jadi mantap ya. Jadi kalau sudah dilakukan jangan lupa dicentang Bu ya. Di sini kan ada pelaksanaannya, apa belum dilakukan, sedang dalam proses atau sudah selesai. Oke, mantap Ibu. Iya, Teruskan Bu. ya Bu, jangan berhenti ya. Sampai seterusnya, sampai anaknya nanti lahir, besar, tumbuh kembang. Itu perlu kalau Ibu misalnya butuh sesuatu informasi yang kurang jelas, tanyakan sama layanan yang tepat, misalnya posyandu, puskesmas, atau pendamping desa seperti kami ya Ibu ya. Iya, Bu. Oke, sesi ketiga mendukung perawatan ibu hamil sehari-hari. Nah, apa Ibu sudah lakukan? Sudah, Bu. Oke, mantap. Terima kasih ya Bu. Ibu sangat mendukung program stunting, artinya gitu. Mendukung perawatan ibu hamil sehari-hari sudah. Sesi berikutnya mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Sudah Bu? Suami saya kan, Bu, ke ini, Bu, kadang ke laut. Kadang-kadang dia nggak bisa mendukung. Oh gitu ya, iya ngerti ya. Maksudnya Ngerti kan, Ibu? kadang-kadang si bapak bukan lalai tapi lupa, tapi mungkin karena nggak sempat ya Bu ya. Iya, Ngerti Bu. Ya, tapi juga kita kan juga harus mendekatkan secara emosional antara ayah dan janin Bu. Itu apa gunanya? Supaya janinnya itu tumbuh kembangnya baik. Nah, mungkin orang mikir masa sih gitu kan, tapi ya janin itu tetap bisa bertumbuh kembang, tetap bisa diberi rangsangan walaupun masih dalam janin melalui sentuhan dari orang tua, dari dielus gitu ya Bu. Jadi nggak apa-apa kalau bapaknya mungkin masih di laut, nanti kalau bapaknya udah pulang kasih tahu bahwa itu penting, sentuhan itu untuk memberi rangsangan yang positif untuk janin. Jadi tumbuh kembang janin maksimal. Ngerti ya Bu ya? Iya, Bu. Kalau sudah misalnya pulang bapaknya kasih tahu ya Ibu. Iya, Bu. Oke, kita lanjut sesi berikutnya yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pembunuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Oke, yang ibu yang baru menyusui sudah dikerjakan kan? Oke, jadi maksudnya itu kalau penanganan stuntingnya, misalnya nih baru lahir nih anak, nangis, jangan langsung dikasih makan karena lapar mungkin kata orang. Mungkin kita dengar ya mitos-mitos ya Bu ya. Oke, tapi itu nggak baik karena janin itu bayi yang baru lahir itu
pencernaannya sudah baik tapi masih belum seperti orang dewasa. Makanannya pun belum boleh dikasih karena lambungnya bayi itu masih kecil, dia hanya bisa dikasih ASI. Benar, gitu ya Bu ya. Iya, Terus Bu. ibu menyusuinya juga harus dalam kondisi yang sehat, pikirannya juga tenang supaya ASINya jalan dan lancar dan si bayi juga mendapat asupan ASI yang baik. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya Ibu. Iya, Bu. Ini pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Udah dimanfaatkan bansosnya uang PKH-nya Bu? Belum, Bu. Oh ya, jangan gitulah. Tapi nggak apa-apa. Nanti perbaikin lagi pengolahan uang PKH-nya ya Bu. Jadi kan kita ini ntar lagi nih ya pencairan kan Bu? Iya, Bu. Oke, kalau pencairan uangnya jangan langsung lari pergi beli lipstick ya. Jangan. Kita harus utamakan kebutuhan pokok di rumah, misalnya beras, apalagi Bu, apalagi telur, sediakan Minyak, telur. Bu. Ya, minyak. Gula, Bu. Ya, kebutuhan pokok lah Bu ya. Kalau misalnya bapaknya minta uang rokok Bu, misalnya saya kasih Bu, itu kayak mana Bu? Kadang-kadang suami saya kalau udah pencairan kan, Bu, dia minta uang, Bu, mau beli rokok, mau beli minyak, Iya. minyak keretanya, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kasih tahu ya Bu ya. Jangan sampai ribut gara-gara bansos misalnya ya kan Bu. Kasih tahu dengan baik bahwa bansos itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kan rokok nggak kebutuhan pokok kan? Iya, Bu. Nah, ya kasih tahu pelan-pelan ya Bu. Iya, Kasih Bu. tahu kalau bisa uang bansos itu langsung belanjakan sembako, atau bisa juga kalau misalnya sembakonya sudah penuh, asal uang sekolah juga nggak apa-apa kan, uang PK untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Oke Bu? Iya, Bu. Ya, oke lanjut. Yang sesi berikutnya Bu, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Itu, ayo sudah dikerjakan belum? Belum, Bu. Kenapa Bu? Kadang-kadang kan, Bu, siap pulang dari pasar langsung makan. Lupa, ya. Bu. Lupa ya, nggak apa-apa. Itu proses belajar itu memang ada kadang gagal Bu, nggak apa-apa. Tapi yang penting ingatlah bahwa cuci tangan itu penting. Kenapa? Karena tangan kita itu Bu kalau habis dari pasar, habis misalnya bersih-bersih di rumah, kuman banyak. Nah, kuman Iya, Bu. itu juga bisa menyebarkan penyakit untuk kita, bahkan untuk bayi, apalagi masih dalam kandungan, itu rentan ya. Iya, Jadi Bu. kalau sehabis ibu belanja atau mungkin pegang uang aja, itu kadang-kadang kuman bisa nempel Bu di tangan ya. Jadi sebelum ibu makan, sebelum ibu pegang bayi, sebelum ibu menyusui, sebaiknya cuci tangan pakai Sabun. Sudah tahu kan cara cuci tangan pakai sabun yang benar? Lupa, Ya, Bu. Oke, nanti kita pelajarin lebih lanjut lagi ya. Ya, Jadi Bu. dengan benarnya kita mau cek dulu nih cara-caranya ya, langkah-langkah yang sudah Ibu kerjakan. Oke. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Sesi berikutnya mendukung pemanfaatan jamban sehat. Sudah ada ya, setiap rumah pasti udah punya jamban yang Sudah, sehat. Bu. Dan tinggal cara pemeliharaannya ya Bu. Jangan lupa membersihkannya minimal 3 hari sekali ya Bu. Iya, Bu. Supaya jambannya tidak mencemari rumah tangga, mencemari lingkungan ya. Memang jambannya mungkin nggak secantik yang lain, tapi tetap yang diutamakan adalah kebersihan jamban, ya kan? Iya, Bu. Oke, harus jauh dari namanya air bersih atau sumur, oke? Tetaplah jaga kebersihan dan jangan beruap ya Bu ya. Ya, Bu. Oke. Lanjut tahap berikutnya mendukung lanjut tahap berikutnya pemetaan kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar. Artinya ibu atau keluarga harus aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan misalnya atau kebersihan diri gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Saling mengingatkan ya satu sama lain, orang tua ke anak ya. Bapak sama ibu saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan, oke? Iya, Ya. Bu. Selanjutnya, mendukung keluarga mengakses sistem rujukan untuk penanganan anak stunting. Jadi gini Bu, mungkin itu belum dilakukan, mungkin belum ada yang menunjukkan anak-anak yang punya gejala stunting ya Bu. Tapi sesi ini maksudnya langkah ini kalaulah ada
ibu atau bapak atau keluarga melihat yang ada anak gejala stunting, boleh dikasih tahu atau diinformasikan ke pihak-pihak yang mendukung pencegahan stunting, misalnya saya pendamping kesos atau puskesmas atau posyandu, ya Bu ya. Iya Bu. Jangan dibiarin ya Bu, atau Iya. juga jangan diejek-ejek ya, itu akan menjatuhkan mental si anak ya, dan keluarga juga malu nanti kalau kita buat seperti itu ya. Oke Bu ya. Iya Bu. Ya, nanti selanjutnya kita akan ada sesi lagi. Untuk hari ini cukup sekian, dan lanjutkan ada yang belum bisa dikerjakan, kita tetap kerjakan sampai benar-benar semuanya bisa dikerjakan ya Ibu. Iya Sekian dulu Bu. pertemuan dari kita. Selanjutnya nanti kita akan infokan pertemuan berikutnya. Terima kasih ya Ibu. Makasih Bu, Yuk. sama-sama.